untuk menginstal Raptor, kita harus download. Gampang sekali nyarinya dengan googling, kemudian kita klik kanan file masternya, kemudian kita install. Ini aman-aman saja, jadi bisa langsung di run. Kemudian kita nunggu, tergantung kecepatan komputernya. Ini kita pilih direktori mana yang dipakai, kemudian next. Kemudian next lagi, terus ini agak lama karena memang perlu waktu untuk menginstalnya. Sangat tergantung pada kecepatan laptop masing-masing. Nah, ini kita yes, kemudian sudah terinstall dan kita close. Begitu caranya untuk memastikan dia sudah terinstall atau belum, kita bisa menjalankannya. Nah, misalnya dengan menekan kombinasi tombol Windows dan S. Dan tulis Raptor. Itu ada open. Oke, kemudian muncul dua Windows seperti itu. Yang di sisi kanan adalah konsolnya, jadi kalau program dijalankan. Kemudian yang di sisi kiri adalah editornya, tempat kita mengedit diagram alir yang bisa dijalankan. Namun harus diingat, kalau bentuk diagram alir yang digunakan di Raptor ini tidak seperti style klasik. Jadi bukan model klasik, tapi model yang dikembangkan oleh yang buat Raptor ini sendiri. Kita akan coba buat diagram alir sederhana proses sequence. Kita mulai dengan menambahkan simbol input. Di situ harus kita beri perintah kepada user supaya tahu harus memasukkan apa. Kemudian yang di bawah nanti adalah variabelnya. Ini misalnya perintahnya adalah tulisan, sehingga usernya nanti tahu harus memasukkan apa. Misalnya ini siapa namamu, tanda tanya. Kemudian kita beri spasi supaya nanti hasilnya ada spasinya. Terus di situ kita beri nama variabelnya, misalnya nama. Kemudian done. Oke. Oh, ternyata kalau tidak ada petiknya tidak mau, jadi harus ada dua petik. Kalau tidak ada dua petik, itu nama variabel. Nggak mau, sekarang sudah diberi, kemudian kita done. Oke, sudah bisa masuk, hasilnya seperti itu. Nah, itu ada panah ke kanan di sisi kiri simbol, berarti input. Bedakan ini dengan bentuk yang klasik, kemudian kita tambahkan output. Ini adalah diagram alir untuk membuat sapaan. Oke, kemudian kita edit seperti tadi, klik kanan edit. Terus apa yang mau dikeluarkan di situ? Nah, misalnya ada tulisannya, ya berarti tulisannya yang persis mau ditulis adalah ditaruh di dalam tanda petik. Nah, seperti itu, kemudian ditambahkan nama. Nanti akan ada tulisan selamat datang, dilanjutkan dengan namanya siapa. Kalau namanya diisi Zainuddin, nanti akan muncul selamat datang Zainuddin. Tergantung isian dari pengguna. Kita akan coba jalankan, tapi menggunakan perintah step. Jadi langkah demi langkah saja. Kita simpan dulu supaya nanti tidak menguap hasilnya kalau tiba-tiba laptopnya hang. Oke, kita buat folder Raptor. Mudah-mudahan program ini stabil sehingga tidak membuat error. Kemudian kita beri nama. Ya, seperti kalau menyimpan file-file seperti biasanya. Ini di bawah ada tombol yang terputus, terpotong. Oke, hanya save, kita save input output. Nah, sekarang sudah aman kalau keluar. Ini bisa kita run, kemudian kita lihat step demi step, langkah demi langkah. Itu pilihan tombol-tombolnya, kalau mau run langsung bisa, itu ada step to next step. Jadi hanya satu simbol saja, satu bentuk saja. Oke, itu sudah siap. Siapa namamu? Nah, sekarang muncul window input siapa namamu. Kita isikan saja contohnya di situ, misalnya Zainuddin. Jadi sekarang bisa dilihat Zainuddin masuk. Nah, ada merah-merah tuh di sisi kiri. Berarti nama isinya Zainuddin. Jadi nanti kalau ditulis nama itu akan tertera Zainuddin. Nah, kita run lagi, kita step lagi. Itu bisa dengan F10 atau menu step. Itu yang tadi ikonnya, oke, itu sudah muncul hasilnya selamat datang Zainuddin. Bisa kita hentikan, tidak usah kalau hanya untuk end. Kemudian kita coba kalau run langsung. Kita bisa run semuanya secara langsung, itu run compiled. Tuh, siapa namamu? Nah, kita isi lagi seperti tadi.
Misalnya logika pemrograman. Oke, tuh. Selamat datang logika pemrograman. Itu adalah proses-proses sekuensial. Sekali lagi harus ingat kalau Raptor ini mempunyai bentuk yang berbeda dengan model diagram alir yang klasik. Karena memang banyak model diagram alir yang dapat digunakan.